Innal hamdalillah huwa alladhi ja'ala Ramadan sayra syuhur fihi tuftahu abwaabul jannah wa ughliqat fihi abwaabul jahannam wa tughallu fihi syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah Isya, tarawih dan witir. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan. Sambil kita berdoa, semoga Allah berikan umur kita, kesehatan, kekuatan sampai akhir Ramadan. Yang kedua, salawat dan salam kepada Rasulullah yang telah mengajarkan kita ini bagaimana kita ini menunaikan ibadah Ramadan. Dan di malam hari ini saya yang menyampaikan tausiah adalah Imam Syekh dari Masjid Abu Ibrahim. Berhubungan beliau di luar daerah, maka izinkan saya Imam Syekh menggantikan Imam Syekh yang lebih baik untuk menyampaikan sedikit tausiah di malam yang berbahagia ini. Bapak, Ibu dan semua berhadir, berdasarkan hisab bulan dan juga ru'yah hilal yang bukan tadi sebelum maghrib, maka Menteri Agama dan seluruh ormas mengumumkan bahwa Ramadan jatuh tanggal 6 Mei. Maka di malam hari ini kita memulai dengan tarawih dan witir. Dan insyaallah Ramadan tahun ini 30 hari dan serempat seluruh Indonesia. Untuk itu, di malam yang berbahagia ini, mari kita ini memuliakan Ramadan. Karena orang-orang memuliakan Ramadan, janji Allah adalah akan memuliakan orang-orang yang memuliakan Ramadan. Maka dua pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana kita ini, yang pertama memuliakan Ramadan. Nanti yang kedua, bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang memuliakan Ramadan. Hadis dari Hafsah radhiyallahu anha, qala Nabi, man lam yubayyin asyam fala sauma lahu. Barang siapa di malam harinya itu belum berniat untuk berpuasa, maka di penghujung hadis bagi orang itu tidak ada puasa. Maka yang pertama, untuk memuliakan Ramadan adalah mulailah dengan niat untuk berpuasa. Bagaimana kita ini berniat? Dalam mazhab Maliki dan Hambali itu boleh di awal Ramadan malam hari ini ambil terus niatnya berpuasa 1 bulan penuh. Sengaja menentukan berpuasa di Ramadan tahun ini lillahi ta'ala, itu boleh. Diambil 1 kali baca untuk 1 bulan penuh. Namun dalam mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i mensyaratkan untuk kita ini berulang-ulang. Setelah tarawih berniat, nanti bangun sahur kembali berniat. Maka kita ambil, kita gabung semua mazhab ini di malam hari ini, pasang niat terus. Kita ini untuk berpuasa 1 bulan penuh, nanti di sahur pas kita bangun ambil niatnya. Namun semua mazhab sepakat yang dihitung niat itu adalah yang ada di dalam hatinya, bukan yang dihitung lafaznya. Dan maaf, selama ini kita melafazkan itu niat, nawaitu shauma ghadin, saya sengaja untuk berpuasa esok hari. Penggunaan kata shauma ghadin, puasa esok hari, ini agak rancu. Kenapa rancu? Di bulan Komariah itu pertukaran hari
tanggal setelah matahari tenggelam. Maka kita hari ini sudah masuk 1 Ramadan. Dalam tahun Syamsiah Masehi, pertukaran waktu itu di jam 12 malam. Nah, ketika orang sahur, maka niatnya saya sengaja berpuasa di hari ini, bukan di hari esok, di hari ini. Maka yang tepat kita baca adalah nawaitu shaumal yaum min Ramadan lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bacalah bahasa Aceh pun ya Allah tahu. Allah Maha memahami dan Maha mengerti. Maka ini cara kita mengambil niat. Terus sebelum subuh kita ini disunahkan untuk sahur. Sahur, hadis itu menjelaskan faslu baina shaumil mu'min wa shaumi ahlil kitab. Bedanya puasa orang-orang yang beriman dan puasanya orang-orang ahli kitab itu dalam menyelenggarakan sahur. Maka bersahurlah. Kapan waktunya? Rasulullah menjelaskan waktu sahur itu 50 ayat, bacaan 50 ayat. Maka diperkirakan setengah jam sebelum terbitnya fajar. Itulah waktu sahur yang afdal. Apa yang kita kerjakan? Yang pertama, persiapan untuk berpuasa. Makanlah, minumlah. Namun jika sudah kenyang, nggak mau makan lagi, minimalnya Rasulullah ajarkan bijur'atin min ma'in, dia itu sahur dengan minum seteguk air. Maka orang-orang yang minum juga untuk sahur itu dianggap itu sudah menunaikan sahurnya, walaupun dia tidak makan. Lantas apalagi kita amalkan sahur itu? Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 18 Allah berfirman, wa bil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu, sahur kata mufrad, jamaknya dia ashar. Dalam Al-Quran wa bil ashar, di waktu sahur itulah hum yastaghfirun, itulah waktu yang mustajabah kita ini minta permohonan ampun, yaitu istighfar. Maka setelah makan, setelah minum, jangan tidur menunggu sholat subuh. Apa yang kita amalkan? Beristighfarlah. Apa itu istighfar? Permohonan ampun atas dosa, atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Apa bacaannya? Minimalnya astagfirullahaladzim. Yang panjangnya seperti bacaan setelah kita ini sholat, kita berzikir sampai ujungnya itu wa atubu ilaih, ya Allah saya mohon ampun atas segala dosa yang pernah saya lakukan. Maka inilah yang kita amalkan di waktu sahur itu. Persiapan makan, minum, dan juga beristighfar sambil mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka beristighfarlah, astagfirullahaladzim. Kaum muslimin, muslimat rahimahullah, setelah terbitnya fajar, inilah saat kita ini mulai menahan. Semua kitab fikih itu menjelaskan kapan orang mulai menahan. Al-imsaku min tulu'il fajr ila ghurubi syams, terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Apa yang kita tahan? Yang pertama, yang membatalkan puasa. Apa saja? Makan, minum, dan nafsu syahwatnya. Yang kedua yang ketahan adalah tahanlah dirinya dari hal-hal yang merusak puasanya. Di antara yang merusak puasa adalah berbicara yang kotor. Di antara yang merusak puasa adalah mengunjungi orang lain, menengok yang Allah Rasulnya larang, mendengarkan hal-hal yang kotor. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang berpuasa namun tak meninggalkan caci maki, tak meninggalkan perkataan yang kotor, tak meninggalkan pandangan-pandangan yang kotor, laisa lillahi hajjah min ta'amihi wa syarabihi, Allah enggak butuh orang itu menahan laparnya
menahan dahaganya. Maka ketika berpuasa, jangan sampai hilang pahala puasanya. Jagalah dirinya dari hal-hal yang merusak puasa tadi. Lantas bagaimana Ustaz orang yang menghina kita, mencaci kita? Nabi juga menjelaskan, insa bakara dulu. Kalau engkau dicaci, kalau engkau dihina, bahkan engkau dipukul, qulu ana shaim, katakan saya berpuasa, jangan balas untuk menghina lagi, jangan balas mencaci lagi, dan jangan balas untuk memukul lagi. Seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ausi, ya Rasul, tolong berikan saya nasihat dan wasiat. Nabi 3 kali mengulang, la taghdab, jangan marah. Orang minta lagi, Rasul yang lain, Rasul ulangi lagi, jangan marah. Sampai 3 kali. Kalau begitu, orang yang berpuasa pun menahan kemarahannya. Kaum muslimin, muslimat rahimahullah. Nah, setelah tenggelamnya matahari, kita ini diperintahkan itu berbuka. Rasulullah menjelaskan, hadis riwayat oleh Muslim, umatku yazal bi khari, akan selalu baik kapan kalau orang itu menyegerakan berbuka puasa. Maka hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan bahwa Rasul yang pernah menunaikan salat maghrib kecuali setelah berbuka puasa. Maka kalau begitu, pas tenggelamnya matahari, datanglah waktu kita berbuka puasa, segerakan berbuka puasa. Bagaimana Nabi berbuka puasa? Hadis juga menjelaskan dari Anas bin Malik, Nabi berbuka puasa dengan kurma. Kalau nggak ada yang basah, kurma yang kering. Berapa biji? Nabi memakannya 3 biji. Kalau 3 biji nggak cukup, masih kurang, boleh 5 biji. Lantas kalau tidak ada kurma, Nabi kepilihan berbukalah bijur'atin min ma'in, dengan air. Namun ujung hadis Nabi malam kita ini, janganlah berbuka dari makanan yang dimasak oleh api. Maka makanan yang dimasak dengan api kita pakai berbuka, apa hukumnya? Hukumnya makruh. Kalau begitu berbukalah dengan buah-buahan, berbukalah dengan kurma yang tepatnya. Kalau nggak ada kurma, berbukalah dengan air putih. Setelah berbuka, silahkan tunaikan salat maghrib. Setelah maghrib, hadis juga menjelaskan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mendirikan Ramadan, maknanya bahwa setelah berbuka puasa di malam harinya, orang ini mendirikan qiyamul lail. Di antara qiyamul lail, kita ini bertarawih, kita ini witir. Jangan sibuk dengan bilangan-bilangan rakaatnya. Yang mampu 8 kerjakan 8. Baginda Rasulullah mencontohkan tarawih itu 8 rakaat. Namun juga tidak salah orang-orang yang katakan 20 rakaat. Khalifah Umar bin Khattab mengamalkan 20 rakaat. Namun dulu ahli Madinah, warga Madinah itu mengamalkan tarawihnya 36 rakaat. Namun seorang sahabat Ubay bin Ka'ab setelah Isya, dia sholat 2 rakaat sampai subuh. Dia nggak tahu lagi berapa bilangan rakaatnya. Setelah subuh, Ubay kata Rasulullah, ya Rasulullah, lun bebelau, lun dirikan sembahyang sholat malam itu 2 rakaat sampai pagi. Yang tiba ya Rasulullah. Rasul menjawab, salatul lail masna masna, sembahyang malam itu 2. Wa in khiftum min tulu'il fajr fa awtiru wahidah. Kalau takut terbitnya fajar, maka tutuplah 1 rakaat. Maka saya harap bahwa jamaah jangan sibuk, jangan repot dengan bilangan tarawih. Kerjakan semampunya. Di masjid mampu 8 rakaat, pulang ke rumah, dia tidur dulu, dia sambung lagi dengan tahajud. Silahkan mulai tahajudnya dengan 2 rakaat iftitah.
Setelah 2 rakaat ketika tahajud, lanjutkan berapa mampunya. Namun kalau sudah ambil witir di masjid dari 3 rakaat, setelah tahajud jangan ambil lagi witir. Kenapa? Rasulullah menjelaskan, la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kaum muslimin, muslimat rahimahullah, di samping ibadah ini, Ramadan merupakan bulan turunkannya Al-Quran. Perbanyaklah baca Al-Quran. Seorang sahabat Anas bin Malik menjelaskan, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Tak kala masuk Ramadan, Rasulullah tambah dermawan lagi. Bahkan hadis menjelaskan, afdalus sedekah, sedekah di Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka yang punya harta, sedekahlah dengan hartanya. Yang punya ilmu, sedekahlah dengan ilmunya. Yang punya kekuatan, sedekahlah kekuatannya. Singkatnya, semua kebaikan-kebaikan itu dianggap dia sedekah. Maka pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang memuliakan Ramadan? Kaum muslimin, muslimat rahimahullah, dalam sebuah hadis dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan status hasan, itu innallah fil jannati ghurafah, Allah menempatkan nanti di surga itu ada ruangan-ruangan khusus, ruangan-ruangan VIP, ruangan yang mewah. Surga sudah mewah, namun ruangan-ruangan ini, kamar-kamar ini, itu jauh lebih mewah lagi. Allah siapkan ruangan khusus ini untuk orang-orang yang Allah ridai dan sekaligus orang-orang yang Allah cintai. Ini lepas masa lagi. Coba lihat baru-baru ini aja, Presiden pergi umrah. Ketika orang lain itu tinggalnya di hotel-hotel, Presiden tidak, karena dia tamu spesial, tamu undangan, tinggalnya di kerajaan. Begitu orang lain berangkat dari hotel itu ke Masjidil Haram, di jalan kaki, sementara Presiden tadi dibawa dengan kendaraan. Begitu orang bawah saling desak-desakan karena Presiden undangan tamu spesial, dia dikawal. Orang lain sholatnya di Masjidil Haram, sementara tamu undangan, tamu spesial tadi sholatnya dalam Ka'bah. Kok bisa? Karena dia tamu undangan. Untuk mencium Hajar Aswad, kita berperjuangan yang panjang lawan orang-orang India, orang-orang Bangladesh yang tinggi badannya. Namun tak ada undangan, dia dikawal mencium Hajar Aswad dengan mudah. Kenapa? Tamu undangan. Maka orang-orang yang Allah kehendaki itu juga menjadi tamu undangan Allah. Tak harus menjelaskan hadis ini. Para sahabat semua tercengang. Dan sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagi siapa ruangan-ruangan khusus tadi, ruangan-ruangan VIP, tamu siap itu? Kalau Nabi menjawab, ruangan yang Allah berikan khusus untuk tamu-tamu VIP, tamu-tamu yang mulia. Yang pertama, liman tayyibal kalam, orang-orang yang berbicara baik, orang-orang yang tidak berbicara kecuali yang baik-baik, orang-orang yang memilih dia daripada berbicara yang tidak baik. Maka Ramadan mendidik kita ini, janganlah berbicara kecuali yang baik-baik. Yang kedua, Rasulullah yang mulia itu, liman at'ama ta'am, orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu berbagi makanan. Yang gak punya uang, dia punya makanan, dia berbagi makanan. Dan yang ketiga, liman ada setiap orang yang sering berpuasa. Samping puasa Ramadan, dia berbanyak puasa sunnah lainnya.
Itu pun kriteria tamu spesial yang ketiga. Dan yang keempat, wasalla bil laili wan nas dunya. Orang yang selalu mendirikan salat malam ketika orang lain tidur. Maka inilah 4 kategori yang ingin menjadi tamu spesial, tamu undangan Allah, dan Allah tempatkan dalam ruangan khusus, ruangan yang mewah tadi. Yang pertama, ulangi lagi, yang berbicara baik-baik, yang kedua yang sering berbagi makanan dan bersedekah, dan yang ketiga yang berbanyak puasa dalam hidupnya, dan yang keempat yang selalu mendirikan sholat malam. Kaum muslimin muslimat, sidang tarawih dan zikir yang Tuhan hormati, sering kita lupa tak kala berbuka puasa itu adalah waktu yang sangat mustajab kita ini berdoa. Kenapa? Nabi menjelaskan da'watus shaim la turad, doanya orang-orang yang berpuasa itu tidak ditolak. Maka berdoalah tak kala berbuka puasa. Kapan waktunya? Apakah sebelum berbuka, atau tak kala berbuka, atau setelah berbuka? Ulama menjawab, waktunya dimulai sejak kita ini berbuka, tak kala berbuka, dan setelah berbuka. Apa yang kita baca? Hadis dari Ibnu Umar, riwayat Al-Tirmizi. Sebelum berbuka, maka bacalah doanya, Allahumma inni as'aluka birahmatik allati wasi'at kulla syai' wa antaghfirli dzunubi. Ini doa yang kita baca sebelum berbuka. Apa artinya? Ya Allah yang maha memiliki rahmat, yang rahmatmu meliputi segala-galanya. Maka di ujung hadis, wa antaghfirli dzunubi, mohon dan tolong ampuni dosa-dosa saya. Maka di pagi hari kita pas sahur kita minta ampun, tak kala berbuka puasa kita minta ampun. Maka janji Allah 30 hari kita ini pagi dan sore minta ampun. Di akhir Ramadan Allah janjikan orang-orang yang seperti ini dia kembali ke fitrahnya yang suci. Setelah berbuka puasa, maka bacalah doanya. Hadis sahih itu menjelaskan dari Abi Hurairah, Allahumma zahabal dhamma, ya Allah lepaslah dahaga, hilanglah dahaga. Selanjutnya, wabtala'atil urub, basahlah urat-urat, tulang-tulang, wasabatal ajru insyaallah, dan semoga dengan menahan dari pagi hari tadi Allah tetapkan pahala-pahalanya. Ini hadis yang sahih, yang kuat. Namun yang sering kita baca adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Apakah salah doa ini? Doa ini hadisnya mursal. Apa makna mursalnya? Hadis itu gak sampai ke sahabat, gak sampai ke Nabi. Dia berhenti di tabi'in. Bukan makna bahwa gak boleh baca ini. Bukankah doa itu boleh apa yang kita baca? Namun kalau mau yang kuatnya, yang kuat pilihan tadi. Sementara hadis ini adalah hadis mursal yang dia sampai kepada tabi'in, gak sampai ke sahabat dan gak sampai sanadnya ke Rasulullah. Maka saran saya, kalau mau baca doa sebelum berbuka, bacalah Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' wa antaghfirli dzunubi. Setelah berbuka puasa, setelah minum, setelah makan kurma, maka bacalah Allahumma zahabal dhamma wa qtalatil a'ud wa sabatal ajru insyaallah. Inilah yang kita baca tak kala berbuka puasa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang singkat ini semoga dapat kita amalkan. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya kami pengurus Masjid Besar Abu Idrawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan
muliakan Ramadan, insya Allah Allah memuliakan orang-orang yang memuliakan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.